Jadi ini penegas pertama di pembuka Al-Baqarah. Jadi dari dua poin penting yang kita akan ketengahkan. Satu, Allah menegaskan bahwa Quran itu jangan diposisikan hanya sebatas bacaan semata. Walaupun dengan membaca itu ada pahalanya. Tapi jadikan substansi dari Quran itu sebagai pedoman berkehidupan. Saya pernah turunkan ini 2 tahun lalu. Menjadi kurikulum. Ya, masih ingat gak? Allahu Akbar. Nah, ini kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat soalan klasik gitu. Ini dilakukan oleh para ulama kita juga, termasuk para ulama-ulama hadis khususnya. Jadi yang harus kita lakukan dengan Quran itu adalah keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Antum mau pilih jadi apa? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ayat 21, saya akan rangkum dengan cepat, mungkin akan mendekatkan ke Isya, tentang kesimpulan cepat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-20. Boleh nanti dituliskan atau setidaknya diingat, ya. Kalau lupa nanti bisa diputar ulang pembelajaran kita lewat video di malam hari ini. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 secara umum, ya, saya katakan secara umum, kesimpulan cepatnya memberikan 2 informasi penting kepada kita. 1, terkait Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ini di ayat 1 sampai 2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu yang pertama. Cara memahaminya begini, saya tidak menginginkan Anda hanya menuliskan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Tidak seperti itu cara memahaminya. Pedoman artinya petunjuk bagi kita yang menjadi acuan dalam menjalani aktivitas. Contoh paling cepat begini, kalau teman-teman beli kulkas baru, baik ya? Pasti ada pedomannya kan? Dan itu kita jadikan acuan untuk berinteraksi dengan kulkas ya. Anda tidak bisa misalnya, mohon maaf, hanya untuk mencoba mengaktifkan kulkas, coba-coba tanpa melihat pedomannya. Resikonya kulkas bisa apa? Bisa rusak. Karena itu pedoman menjadi penting, bukan sekedar jadi tulisan untuk dibaca, tapi dikeluarkan nilai tulisan itu untuk diikuti sebagai instruksi, bagaimana instruksi itu digunakan untuk mengaktifkan kulkas supaya tertata dengan baik. Yang bikin pedomannya siapa? Yang membuat kulkas. Jelas ya? Jadi tukang kulkas, pembuat kulkas tahu tentang isi kulkas. Pembuat handphone tahu tentang isi handphone. Pembuat mobil tahu tentang isi mobil. Mungkin nggak kalau kulkasnya rusak datang ke tukang servis handphone? Mungkin saja, tapi tidak menjamin kulkasnya bisa baik kembali. Kalau mungkin kan mungkin ya, ya kan? Segala kemungkinan itu bisa terjadi, ya kan? Menikahi yang dicintai itu kemungkinan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Catat ya. Halo? Ya, saya sudah berkeluarga ya, dilarang menggoda. Kemungkinan itu selalu terbuka, tapi apakah setiap kemungkinan itu jadi benar atau tidak, itu yang relatif. Datang ke tukang handphone untuk bisa memperbaiki kulkas mungkin, tapi tidak menjamin itu menjadi benar. Tapi prinsip dasarnya adalah setiap pembuat itu sangat mengetahui tentang apa yang telah dibuatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mencipta kita siapa? Allah. Jadi menggunakan logika yang sama tadi, artinya kita terapkan logika tadi dalam konteks berpikir sekarang. Kalau Allah yang menciptakan kita, artinya mau tidak mau kita mesti sepakat bahwa Allah Maha mengetahui tentang kita. Sepakat? Baik tentang hidup kita, tentang wafat kita, tentang segala yang terkait dengan kehidupan kita, Allah wajib mengetahui karena yang menciptakan kita.
Karena itu konsekuensi dasarnya, kita yang telah tercipta ini, kalau ingin mengaktifkan bagian dari tubuh kita untuk berinteraksi dalam kehidupan, maka kita mesti bertanya kepada yang menciptakan. Bersyukurnya sebelum bertanya, Allah sudah maha mengetahui. Maka diturunkanlah pedoman berkehidupan yang saking rahmannya Allah kepada kita, langsung ditugaskan, dipilihkan seorang hamba, bukan sekedar menyampaikan pedoman itu, tapi menjelaskan dan mempraktekkan dalam kehidupan beliau. Sehingga kita nggak punya celah lagi untuk bertanya dan mengelak. Ayatnya ada, penjelasannya jelas, contohnya spesifik. Dan dahsyatnya, setiap umat yang belajar di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua mewakili profesi umumnya manusia yang berganti di setiap generasi. Saya tanya misal begini, di sini ada pebisnis, pedagang ada, zaman Nabi juga ada pebisnis, ada pedagang. Makanya ayat-ayat yang turun itu bukan tentang menu dagangan, tapi tentang tata cara bagaimana berbisnis yang baik dan berkah, sehingga di setiap generasi bisa dipakai. Anda mau berbisnis apapun di setiap generasi, ini pedomannya sudah ada. Ada di sini yang pengajar, guru, zaman Nabi juga ada. Ada yang pejabat, birokrat, diplomat, zaman Nabi juga ada. Ya, jadi setiap nilai-nilai berkehidupan itu indahnya dalam Islam, semua tatanannya sudah ada. Karena itu hal pertama yang logis untuk membuka Al-Quran, Allah langsung memfirmankan, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalika, ini kitab Quran ini, li jauh ka dari apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu tuduhkan. Hei orang-orang pada masa itu yang menuduh Nabi bahwa Quran itu bukan petunjuk tapi rekayasa Nabi. Ada yang menuduh itu produk budaya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang produk budaya, ketinggalan zaman, udah jauh. Orang dulu sudah ada yang menuduh demikian. Ini produknya Muhammad SAW. Ini bagian dari syairnya. Muhammad seorang pujangga, Muhammad seorang dukun. Banyak tuduhan-tuduhan itu. Makanya dibantah langsung oleh Allah cuma dengan satu kata, dzalika. Kalau kita ngajinya cuma ilmu nahwu, dapatnya itu. Tapi uniknya, dzalika itu terjemahan di mushaf ini. Coba lihat mushaf tuh. Dzalikal kitabu, kitab ini. Ya, ada nggak? Karena dzalika itu memang terdiri dari 3 kata. Dza singkatan dari hadza, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Di dza dari hadza, ya sebentar ya. Oh iya, siap. Bentar lagi Isa katanya, siap. Gak apa-apa. Dza, kitab ini, Quran ini, li jauh. Ka, dari apa yang kamu gambarkan, kamu tuduhkan, kamu bayangkan. Karena itu dijawab, la raiba fi. Raib itu bukan sekedar ragu. Kalau cuma ragu ada syak. Syak. Ya. Syak itu ragu. Jadi 50-50 itu antara yakin dengan tidak yakin, di tengah-tengahnya ragu, itu syak namanya. Ya, syak namanya. Tapi kalau ragunya disertai dengan tuduhan, saya nggak yakin ya Ustadz Adi itu bisa ngajar malam ini. Habis hujan tuh, banjir juga di depannya. Ah dulu juga begitu juga. Ustadz tuh kalau banjir gitu nggak ada orangnya tuh. Nah itu ragu disertai dengan tuduhan. Tuduhan bahasa kitanya disebut nyangka. Ragu disebut syak. Menyatukan syak dengan sangka pakai wawu. Jadilah syakwa sangka. Nah syakwa sangka itu bahasa Arabnya namanya roib. Roib itu ragu sekaligus menuduh. Ya, jadi kalau nggak punya bukti jangan menuduh Quran. Kalau nggak punya hujjah jangan menuduh Quran. La hujjata wa la hajata lil Quran liman siapa? A'rada anhu. Jadi siapa yang berpaling dari Quran nggak punya hajat terhadap Quran, nggak bisa nuduh Quran karena nggak ada buktinya. Yang harus dilakukan apa? Secara proporsional kata Allah. Riset, gali, pelajari, pahami, keluarkan jadi kurikulum hidup. Karena itu langsung kemudian ditegaskan hudal lil muttaqin. Jadi ini penegas pertama di pembuka Al-Baqarah. Jadi dari 2 poin penting yang kita akan ketengahkan. 1, Allah menegaskan bahwa Quran itu jangan diposisikan hanya sebatas bacaan semata. Walaupun dengan membaca itu ada pahalanya.
Tapi jadikan substansi dari Quran itu sebagai pedoman berkehidupan. Saya pernah turunkan ini 2 tahun lalu. Menjadi kurikulum. Ya, masih ingat gak? Allahu Akbar. Ini kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat soalan klasik gitu. Ini dilakukan oleh para ulama kita juga. Termasuk para ulama-ulama hadis khususnya. Jadi yang harus kita lakukan dengan Quran itu adalah keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Antum mau pilih jadi apa? Nanti ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu yang setiap muslim mengerjakan itu. Sholat misalnya. Semua muslim sholat. Maka keluarkan ya waktu-waktu sholat, perintahnya, bagaimana pelaksanaannya, menu sholat itu apa saja. Keluarkan itu yang pokok. Nanti yang cabangnya, pilihan kita beraktivitas di bumi. Anda mau pilih jadi apa? Ahli agama misalnya, mau jadi ahli tafsir kah, hadis kah, fikih kah? Mau misalnya jadi arsitek, mau jadi ilmuwan, jadi pejabat, diplomat, birokrat, keluarkan. Nanti dari pilihan itu keluarkan ayat yang sesuai dengan pilihan hidup kita. Aktif di kedokteran, kesehatan, silahkan keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran, ada ayatnya. Karena itu pernah saya sampaikan cara paling cepat, keluarkan kitab hadis yang nama besarnya itu Jami'. Jami', masih ingat gak 4 nama kitab hadis secara umum yang pernah saya sampaikan 2 tahun lalu? Ada Jami', ada Sunan, ada Mu'jam, ada Musnad. Kitab Jami' itu bukan sekedar kitab hadis, karena isinya tuh kurikulum kehidupan. Contoh paling gampang gini deh. Al-Imam Al-Bukhari itu kan mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih ini masuk kualifikasi Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Begitu nama asli kitabnya. Itu disusun oleh beliau 97 bab. Disebut kitab 97 topik. Itu tuh topik kehidupan. Dari mulai kitab Badul Wahyi, kitabul Iman, kitabul Ilmi, terus nanti ada kitabul Imarah, kitabul Buyu, bahkan kitabul Marid. Itu ada 97 kurikulum kehidupan. Jadi kalau Anda bertanya misal, Ustadz, iman saya tuh suka naik turun kayak lift tuh. Ya. Kalau naik kencang, kalau turun malas untuk ibadah. Bagaimana cara menaikkan dan supaya nggak turun? Maka buka kitabul Iman, ada 57 hadis di situ. Biasanya setiap hadisnya itu dibuka dengan ayat Quran. Jadi sudah otomatis ayatnya dapat, hadisnya dapat. Keluarin itu, pakai dalam berkehidupan. Antum bisnis, keluarkan kitabul Buyu, kitab panduan bisnis. Ayatnya ada di situ, hadisnya runtut. Tinggal dipakai, bisnisnya apa nih yang dikerjakan sekarang. Itu ada semua di situ. Kitabul Marid, bahasan tentang sakit. Kemarin kan banyak ya. Ya, menyebar penyakit dan sebagainya. Itu tuntunannya ada, keluarkan. Makanya dulu di satu masa, pernah ketika wabah menyebar itu, ada masyarakat yang menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Dan dengan berkahnya itu Allah sembuhkan, diangkat wabahnya. Itu sudah viral di kalangan ahli ilmu itu. Jadi punya keutamaan-keutamaan sendiri. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca bagus. Menghafal bagus. Karena keberkahannya ada sendiri. Merubah perilaku. Menjadikan hati lebih lembut. Menanamkan ketenangan kepada jiwa. Tapi selembut-lembutnya diri kita, setenang-tenangnya, kalau nggak ada pedoman, ya susah juga berjalannya. Tuh, bunyi kan? Nah, ini bagian yang pertama ya. Jadi saya mengingatkan dulu tuh ya, supaya kita sama-sama punya persepsi yang benar tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti setelah Isya kita lanjutkan yang bagian kedua dengan cepat, baru kita masuk ke ayat yang pertama. Saya tidak ingin Anda pulang ditanya belajar apa, muqaddimah.